Kembali lagi di podcast Ruang Cerita Sebelum Tidur. Ini adalah salah satu program dari True Story Official yang siap menemani malam kalian dan akan mewakili apa yang sedang kalian rasakan. Program ini saya buat karena saya tuh suka banget bikin skenario dulu sebelum tidur, yang padahal gak direncanain, terlintas aja gitu. Kayak mikirin hal-hal yang sudah terjadi dan bahkan belum terjadi. Itu sampai susah untuk tidur, terus paginya susah bangun. Ada yang sama gak sih? Pasti ada lah. Berhubung banyak orang yang juga seperti itu, jadi saya bikinlah seperti ini. Ruang untuk kalian yang juga bisa berbagi ceritanya di sini. Biar kalian gak ngerasa sendiri. Karena sebenarnya setiap masalah gak hanya kita sendiri yang ngalamin. Ada banyak orang yang juga ngerasain dan sekarang kita ngumpul di sini dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi punya kisah yang serupa. Sebelum saya memulai, saya mau terima kasih dulu untuk semua telinga dan isi kepala yang sudah mau menerima podcast saya. Senang rasanya karena podcast dan puisi sederhana di channel ini bisa mewakili banyak orang. Dan semoga aja cerita kali ini mewakili kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa butuh pertolongan banget tapi juga sadar kalau sebenarnya orang lain juga gak bisa bantuin apa-apa? Pernah gak dikasih sakit yang semua orang bilang nanti sembuh, padahal gak ada obatnya? Pernah gak kesel sama diri sendiri ketika harusnya senang tapi malah sedih? Pernah gak gumoh dan secapek itu berusaha baik-baik aja tapi gak juga ketemu jalan keluarnya? Pernah gak pengen cerita dan ada yang dengerin tapi juga tahu kalau orang cuma bisa denger, bukannya mengerti? Fase-fase di umur saya sekarang ketika yang ada di kepala lebih ribet daripada benang kusut. Bahwa kadang yang perlu dilakuin cuman pulang. Karena ujung-ujungnya yang nolongin saya saya sendiri gitu. Yang tahu kita dapat masalah dan bagaimana caranya sembuh. Terus sadar kalau ternyata yang mesti dipikirin bukan cuman gimana caranya sembuh, tapi gimana tetap hidup setelah sembuh. Terus pas udah sembuh, juga baru ingat kalau masih bisa kambuh. Hidup kayaknya cuman berputarnya di situ-situ aja. Saya jalan umur 18 tahun dan bulan Mei nanti udah 19. Mungkin usia yang terlalu muda untuk merasakan banyak kehilangan, kegagalan, dan hal pahit lainnya. Saya nggak tahu kalian yang seumuran saya juga ngerasain ini atau enggak, bahwa perkara cinta dan kita lagi nggak bisa jalan bareng-bareng. Semua orang punya masalah pasti. Aneh kalau manusia nggak punya masalah. Untuk nggak takut sama yang lagi dihadapin. Untuk bisa selalu percaya diri sama mimpinya sendiri. Menurut saya itu nggak manusia banget. Anggaplah saya juga manusia yang sama, yang juga sedang punya masalah, yang rasanya ingin punya satu orang untuk pulang selain rumah. Saya sempat nanya ke salah satu teman saya, kira-kira kalau lagi kayak gini, lagi punya banyak masalah kayak gini, punya pacar tuh jadi jalan keluar gak sih? Atau nambah masalah? Terus teman saya bilang, jangan, belum waktunya. Saya mikir kayak, iya juga ya, ngurusin diri sendiri aja gak bener, mau take care of someone, kan lucu. Entahlah makin dewasa saya makin asing dengan sebutan pacar atau pacaran. Gak tahu ini trauma atau kapok, atau males dapat hubungan kayak sebelum-sebelumnya, dimana istilah pacar lebih ke bukan sebuah hubungan, tapi sebuah hak kepemilikan.
Dan itu yang membuat saya capek. Capek harus apa-apa minta izin. Capek harus takut menyakiti perasaan seseorang cuman karena saya ingin melakukan hal-hal yang membuat saya senang. Saya mau jalan bareng gitu, bukan jalan di belakang dia atau dia jalan di belakang saya. Yang misalkan saya jatuh, dia bisa nolongin saya atau mencegah saya jatuh. Saya nggak mau. Saya mau kita sama-sama jatuh terus sama-sama bangkit beriringan. Karena buat saya untuk berada di sebuah hubungan itu ya saling. Gak bisa berat sebelah, gak bisa ada yang lebih dominan. Entahlah, mungkin ini akan terdengar aneh dan mungkin saya yang gak normal untuk ngerasa takut saling bergantung. Karena buat saya ya salah aja kalau prinsipnya saling bergantung. Karena saling bergantung itu hubungannya searah ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Sama temen, sama pacar itu saling support, saling, tapi gak bergantung. Karena buat saya bergantung tuh berat lah maknanya. Bayangkan aja gitu ya. Bayangkan kalau hubungan saling bergantung itu adalah hubungan seorang perempuan dan laki-laki. Kayak kita bergantung di sebuah tali yang sebenarnya gak bisa menjanjikan apa-apa ke kita gitu. Gak bisa kasih janji bahwa tali itu gak akan rapuh dan akan selalu kokoh dan membiarkan kita bergantung di sana. Saya kira itu gak mungkin. Karena saling bergantung ujung-ujungnya jadi saling mengorbankan. Dan saya pribadi gak bisa menerima cara kerja itu. Ya menurut saya hubungan yang sehat itu yang bisa saling mendukung, saling percaya, saling bertahan. Dan rasa sayang gak boleh menjadikan satu individu untuk merasa punya hak milik atas individu lain. Kita berbagi hati sebenarnya, bukan memberi hati kita seutuhnya. Itu salah menurut saya. Itu bahaya. Akan lebih dewasa dan lebih baik kalau ketika kita sayang sama orang, itu kita berbagi hati, supaya kita masih punya sisa untuk kita simpan. Untuk kalau dia pergi, kita bertahan. Saya cuma takut kehilangan diri saya sendiri ketika saya sayang sama orang lain. Itu bisa terjadi sama siapapun. Hati-hati ya kalau jatuh hati, karena yang indah, yang bisa redain lelah, juga bisa nambah masalah. Buat kamu yang dengerin ini, jaga diri baik-baik. Saya lega karena kita sama-sama dewasa untuk mengerti. Terima kasih udah mau dengerin cerita sebentarnya, dan semoga aja ada maknanya.